Kembali lagi di channel Babysel Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Samsung yang terbaru kelas entry level yang dibanderol dengan harga 1 jutaan aja, yaitu ada Samsung A05. HP ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada awal bulan Oktober ini dengan 3 varian harga. 4/6 4 GB dibanderol dengan harga resmi Rp1.499.000, 4/1 28 GB dibanderol dengan harga resmi Rp1.699.000, dan ada satu varian lagi 6/1 28 GB yang dibanderol dengan harga resmi Rp1.899.000. Buat teman-teman yang penasaran dengan Samsung A05, pantengin terus videonya sampai habis. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan box kepala charger dari Samsung A05 yang kecepatannya 25 watt fast charging. Terus ada kotak Samsung, isinya ada kabel USB-C to USB-C, terus ada buku garansi dan buku panduan. Untuk box kepala chargernya terpisah ya teman-teman, yang penting ada kepala charger dan kabel datanya. Terus ada ini yang paling utama, yaitu HP Samsung A05. Terus ada SIM ejector. Untuk keseluruhan kelengkapan dari Samsung A05 ini udah terbilang lumayan lengkap, cuman belum ada softcase bawaannya aja. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Samsung A05 yang sedang saya pegang varian dari warna hijau. Untuk varian warnanya ada 3, hijau, hitam, dan warna silver. Untuk varian warna hijaunya lebih condong ke hijau tua, ditambah ada variasi garis putih. Untuk finishingnya glossy. Mengenai desain, Samsung A05 mempunyai desain yang udah kekinian banget, hampir mirip dengan kakak-kakaknya. Cuma di modul kamera Samsung A05 ini cuman ada 2 lensa saja, dan feel-nya pas dipegang di tangan masih terasa banget material plastiknya. Bagian framenya udah flat, untuk ketebalannya termasuk yang lumayan tebal. Buat beratnya nggak terlalu, pas dipegang di tangan masih cukup nyaman. Buat bagian kanan ada tombol power, atasnya ada tombol volume, untuk bagian atas ada mikrofon, buat bagian samping kiri ada SIM tray, buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk mikrofon dari Samsung A05 ini udah dual mikrofon ya teman-teman, dan untuk sensor finger di Samsung A05 ini ternyata belum ada. Buat SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Samsung A05 dibekali layar dengan panel PLS LCD ukuran 6,7 inch, resolusi masih di HD+, refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Kecerahan maksimalnya bisa mencapai sekitar 510 nits. Desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Walaupun mempunyai spesifikasi yang tergolong standar di kelasnya, layar dari Samsung A05 ini mampu memberikan kualitas warna yang cukup bagus, tajam, dan colorful. Buat dipakai nonton pastinya udah bisa banget buat manjain mata. Buat scrolling belum bisa smooth scrolling karena refresh rate-nya masih 60 Hz. Untuk ukuran bezel di semua sisi masih terlihat cukup jelas, apalagi di bagian bezel bawahnya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Samsung A05 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dibekali RAM 4 GB, 6 GB, internal 64 GB, dan 128 GB. Nanti juga ada RAM expansion yang bisa kita set sampai 4 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, One UI Core 5.1, dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt fast charging.
Buat bagian performa, Samsung A05 mempunyai performa yang udah lumayan oke di kelas harga 1 jutaan, 11-12 dengan para kompetitor khususnya di bagian performa. Sudah dibekali dengan RAM yang udah lumayan mumpuni, jadi varian tertingginya RAM 6 GB. Untuk kelas harga 1 jutaan udah lumayan oke ya buat multitasking. Apalagi ada varian internal 128 GB yang nanti masih bisa ditambah dengan micro SD. Di bagian operating system dijanjikan oleh Samsung, update Android bisa sampai 2 kali dan update security system bisa sampai 4 tahun. Untuk baterai dan pengecasan, Samsung A05 dibekali baterai yang cukup besar, pengecasan juga udah terbilang lumayan kenceng. Yang diklaim oleh Samsung, pengecasan selama 30 menit bisa terisi daya sekitar 50%. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 187 ribuan. Ini saya pakai varian yang 4/128 GB. Dicoba buat main game Mobile Legends bisa kita mainkan di setelan grafis ultra refresh rate tinggi. Selama permainan masih cukup nyaman, walaupun pas lagi rame kadang frame rate-nya kurang stabil, tapi secara keseluruhan masih cukup nyaman buat dimainkan. Dan dicoba buat main game PUBG bisa kita dapatkan di setelan grafis HD High, Balance Ultra, dan Smooth Ultra. Selama permainan hampir sama aja dengan Mobile Legends. Kadang ada frame rate yang turun. Terus untuk gyro masih virtual gyro. Tapi buat keseluruhan main PUBG masih lumayan oke lah. Buat fitur gaming mode di Samsung A05 ini belum ada ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Samsung A05 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya di kamera depan bisa kita dapatkan mentok di 1080p 30 fps. Sedangkan di kamera belakang bisa kita dapatkan mentok sampai 1080p 60 fps. Buat hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini. Buat hasil fotonya, kamera depan maupun kamera belakang udah bagus, tapi untuk kamera depan hasil fotonya agak kurang natural. Untuk kamera belakang udah top lah, udah bagus. Buat berekaman videonya di kamera belakang walaupun udah bisa sampai 60 fps, tapi tetap belum cukup stabil untuk hasilnya karena belum ada fitur stabilizer. Untuk kamera depan perekaman video di 1080p 30 fps malah hasilnya agak ngeframe, kurang smooth pergerakannya. Kalau dipindah ke 720p 30 fps baru hasilnya bisa smooth dan lancar.
Untuk fitur-fitur tambahan di Samsung A05 ini tidak selengkap para kompetitor ya. Seperti NFC belum ada, fitur gaming mode belum ada, IP rating apalagi, sensor finger juga belum ada. Paling cuman RAM expansion, face unlock, dan fitur flex drop untuk multitasking. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Jadi buat teman-teman yang lagi rencana mau beli Samsung A05, harus sudah mempertimbangkan kekurangan dari smartphone ini yang sudah saya jelaskan di sepanjang video. Jadi smartphone ini di bagian fitur tambahan masih kurang lengkap dibandingkan dengan kompetitor lain. Hasil perekaman video khususnya kamera depan yang agak ngeframe kalau disetting di 1080p 30fps. Mempunyai desain yang bagus tapi HP-nya lumayan tebel. Dan Samsung A05 ini belum dibekali dengan sensor finger ya teman-teman. Terlepas dari kekurangannya, Samsung A05 ini juga mempunyai alasan untuk dibeli. Di antaranya di bagian layar, Samsung A05 mampu memberikan gambar yang bagus dan memiliki kecerahan yang cukup maksimal buat dipakai di outdoor. Performanya juga lumayan oke, buat main game populer masih enak untuk dimainkan. Buat multitasking aplikasi banyak juga nyaman, dan buat hasil foto kamera belakang termasuk bagus di kelasnya. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri kebutuhannya sebelum membeli smartphone ini. Semua itu kembali lagi ke kita yang mau pakai HP-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Samsung A05? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Samsung A05 ini, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Solomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.